Saya membaca berita tentang adanya paspor 0 rupiah untuk pekerja migran Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai paspor yang 0 rupiah ini, kira-kira dasar hukumnya apa Pak ini? Halo Rekanaker, ini podcast untuk kamu. Apa kabarnya? Saya yakin semuanya luar biasa. Rekanaker, bahwa isu mengenai pekerja migran Indonesia selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Banyak sekali berita online, berita elektronik, media sosial yang mengulas mengenai pekerja migran Indonesia. Dan hari ini kita masih akan membahas isu terkait pekerja migran Indonesia, tetapi kaitannya dengan gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan saya tidak sendiri karena episode kali ini sangat spesial. Saya memiliki dua orang narasumber yang sangat kredibel untuk berbicara mengenai gebrakan pemerintah kaitannya dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Yang pertama saya punya ini dari tetangga ya, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari penyusun program pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Bapak Eben Rifki Tawan. Halo Pak Eben. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa ya. Pak Eben, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama rekan-rekan di rumah. Jadi Rekanaker ini adalah sebutan untuk para pemirsa atau penonton dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan selanjutnya saya juga punya ada koordinator Kelembagaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini sudah tidak asing lagi, Mas Karim. Halo Mas Nawan, sehat Mas Nawan? Apa kabar Mas Karim? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa dan wajib sehat. Mas Karim, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali untuk ngobrol bersama Rekanaker. Dan saya yakin apa yang kita obrolkan hari ini akan memberikan manfaat sangat luar biasa kepada para Rekanaker dimanapun mereka berada. Dan ngomong-ngomong mengenai gebrakannya, ini bukan gebrakan meja, tetapi ini aksi nyata. Tetapi ini aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah gini, ini untuk pihak Kemenaker, ada tentang tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia yang didasarkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Gebrakan apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian kaitannya dengan undang-undang tersebut? Oke. Selamat pagi, siang, malam pemirsa, karena podcast ini bisa ditonton kapan saja. Ya. Terima kasih Mas Nawan. Ya. Ketemu lagi kita Pak Eben di forum yang berbeda. Yang biasa kita menjadi narasumber manggung di atas, kita sekarang menjadi narasumbernya Mas Nawan di podcast Kementerian Ketenagakerjaan. Berbicara terkait gebrakan atau tidak gebrakan Mas Nawan, tentu kita merujuk pada kitab suci kita. Punya kitab suci dalam ya? hal ini adalah Undang-Undang 18 2017, di mana undang-undang tersebut adalah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Nah, kenapa itu diganti? Tentu ada berbagai pertimbangan-pertimbangan, ada perkembangan regulasi negara, ada perkembangan ekonomi, ada perkembangan regulasi dan tradisi di internasional, sehingga undang-undang yang lama dinilai belum mencukupi untuk sisi pelindungan. Akhirnya lahirlah Undang-Undang 18 2017. Berbicara segebrakan atau tidak gebrakan Mas Nawan, kembali lagi, perintah undang-undang itu apa? Perintah Undang-Undang 18 jelas ada perintah turunan 3 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, 5 peraturan menteri, dan 3 peraturan kepala badan. Yang semuanya itu sudah tuntas, kecuali 1, yaitu peraturan presiden terkait dengan penguatan dan kewenangan atas ketenagakerjaan yang ada di luar negeri. Sejatinya sudah proses harmonisasi, namun di saat yang bersamaan ada rencana perubahan revisi undang-undang di teman-teman Kementerian Luar Negeri, sehingga poin-poin yang ada di situ akan dimasukkan di undang-undang tersebut, sehingga mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat, yang legalitinya jauh lebih tinggi Mas Nawan. Jadi kalau berbicara gebrakan ya kita harus berpikir bahwa apa sih perbedaan Undang-Undang 39 2004 dengan Undang-Undang 18 2017. Hal yang fundamental adalah salah satunya bahwa saat ini pekerja migran kita tidak lagi menjadi objek, namun harus menjadi subjek. Itu 1. Selanjutnya ada tugas dan kewenangan dibagi Mas Nawan. Dulu tidak jelas. Ketika ngomong TKI, dulu namanya TKI, sekarang PMI kan? Iya, betul. Ya, apapun ya Kemenaker. Mau apapun urusannya Kemenaker. Di undang-undang yang baru saat ini 18 2017 dibagi Mas Nawan. Pusat mempunyai tanggung jawab apa diatur di pasal 39. Provinsi mempunyai tugas apa dan tanggung jawab apa diatur di pasal 40.
kabupaten kota 41 sampai ke pemerintah desa Bisa. di pasal 42. Semua punya tanggung jawab. Itu dari sisi ketenaga kerjaannya. Tenaga kerjaannya. Pun sama dari sisi kementerian di luar tentu ada keterkaitannya. Oke. Karena berbicara migrasi Mas Nawan, kita berbicara lintas regulasi, lintas kementerian lembaga ya, Pak Eben. Pak Eben ya. Iya. Karena tentu butuh paspor, tentu ada di Kumham. Kumham. Iya. Butuh kita ngomong ABK misalnya butuh buku pelaut, adanya betul. di teman-teman perhubungan dan lain sebagainya Mas Nawan. Jadi perbedaan antara 39 dengan 18 itulah menjadi sebuah gebrakan. Oke. Dan aturan turunannya 90 bisa saya katakan 95% itu sudah selesai. Tinggal persoalannya sekarang Mas Nawan. Apa itu Pak? Apakah regulasi itu bisa berjalan di semua lini apa tidak? Okay. Ini yang menjadi persoalan saat ini. Oke. Kemudian gini Pak, ketika kita berbicara gebrakan ini, Pak Karim, Mas Karim sudah menjelaskan dari sudut pandang Kementerian Ketenagakerjaan. Sekarang ke Bapak Eben. Saya membaca berita tentang adanya paspor Rp0 untuk pekerja migran Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai paspor yang Rp0 ini, kira-kira dasar hukumnya apa Pak ini? Kalau mengenai dasar hukum, sebenarnya terakhir itu ada di surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi. Oke. Sebenarnya surat ini maknanya adalah penguatan bagi petugas imigrasi di kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa PMI ini adalah orang-orang yang menurut kami adalah orang yang berani. Betul. Karena dalam rangka mengisi perut sebenarnya, memperjuangkan hidup, dia berani keluar negeri untuk bekerja. Meninggalkan keluarga. Maka di sini imigrasi paling tidak dengan paspor Rp0 berusaha untuk membantu meringankan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meringankan para calon pekerja migran ini. Sehingga mengurangi kos yang harus mereka keluar. Oke, ini karena ini kan Rp0 ya Pak. Apakah prosedur pembuatannya itu sama atau berbeda? Sama Pak. Pembuatan paspor PMI juga yang biasa sama. Hanya kalau paspor biasa kita tahu ada aplikasi M-Paspor. Iya betul. Kalau untuk PMI ini bisa langsung datang ke kantor imigrasi. Karena secara umum kan mereka ini dikoordinir oleh PJTKI ya. Apa sekarang namanya? P3MI. Nah itu, mereka datang ke kantor imigrasi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk pembuatan paspor. Kalau boleh diinformasikan kepada rekan Naker Pak, ini kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi untuk membuat paspor Rp0 ini? Untuk yang utama mereka harus punya KTP ya. Wajib itu ya Pak. Pasti itu. Kemudian kartu keluarga. Oke. Juga akte lahir dan secara teknis tentu mempunyai rekomendasi dari dinas terkait, Naker, rekomendasi bahwa yang bersangkutan adalah calon pekerja migran Indonesia pertama kali. Karena yang pertama kali saja yang diberikan Rp0 itu. Oke. Ini penting sekali. Hanya yang pertama kali. Betul. Ya. Berarti kalau dia bikin untuk selanjutnya sudah harus bayar. Oke. Pertama kali dan mengajukan paspor 24 halaman. Cuma yang 24 halaman. Oke. Dan berlaku 5 tahun. Tetapi berlaku 5 tahun. Kalau sebelumnya 24 halaman berlaku berapa lama ya? Kemarin memang masih 5 tahun. Kalau sekarang paspor kan sudah 10 tahun berlaku. Gitu ya? Oke. Kemudian gini Pak, apakah ada batasan waktu atau periode tertentu untuk mengajukan permohonan paspor Rp0? Nggak ada Mas, bebas saja kapan aja boleh. Yang penting dia baru pertama kali bikin ya? Pertama kali menjadi calon pekerja migran. Oke. Dengan dibuktikan dari rekomendasi yang mereka punya, kita kasih. Oke, dan ini menjadi bukti bahwa negara hadir kepada rakyatnya untuk mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan, karena bekerja di luar negeri pada dasarnya adalah hak setiap warga negara. Dan kita kembali ke Mas Karim dari Kementerian Ketenagakerjaan. Berbicara mengenai Rp0 atau gratis, ada nggak layanan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kaitannya dengan pekerja migran Indonesia yang gratis? Oke. Memang Mas Nawan, kita berbicara undang-undang, negara memang harus hadir.
Tinggal bentuk kehadiran itu kayak apa, ini yang menjadi persoalan. Baik. Nah, kalau dari sisi teman-teman Kumham menggratiskan paspor. Atau dulu itu dalam sejarahnya di 2012 dengan Permen Kumham nomor 9 2012 itu mengatur khusus pembuatan paspor TKI. Dulu namanya kan masih TKI 2012 Mas Nawan. Okay. Nah, itu ada 2 rekomendasi pembuatan paspor khusus PMI dengan 0 rupiah. Nah, dalam rangka apa? Tentu dulu tujuannya sangat mulia Mas Nawan. Karena bagaimana sisi pelindungan itu harus diatur sampai harus ada rekom. Di lapangan itu diterbitkan oleh dinas kabupaten kota setempat yang membidangi ketenagakerjaan. Ya? Betul. Okay. Misalnya saya dari satu daerah A ya berarti dinas di kabupaten kota saya yang menerbitkan. Okay. Perkembangannya itu dipersoalkan. Padahal tujuannya baik kan tentu. Akhirnya mau tidak mau sekarang Permen Kumham nomor 9 2012 dicabut diganti dengan Permen Kumham nomor 20 tahun 2023 tentang pencabutan Permen Kumham nomor 9 tahun 2012 tentang penerbitan paspor biasa bagi calon tenaga kerja Indonesia. Perbedaannya apa itu, Pak? Perbedaannya kewajiban rekom dan tidak rekom. Jadi sekarang tidak ada rekomendasi? Tidak ada rekom. Namun bila teman-teman CPMI atau calon pekerja migran ingin 0 rupiah atau negara hadir digratiskan, ya tentu harus mengajukan permohonan dibuktikan dengan rekom dinas kabupaten kota. Artinya sekarang masyarakat dikasih pilihan sangat luar biasa Mas Nawan. Kalau kamu punya uang ya sudah, nggak pakai rekom bisa bikin dimanapun. Tapi kalau mau 0 rupiah ya Pak Eben ya, koreksi kalau saya salah Pak Eben, yang saya tangkap dari surat edaran nomor IMI-GR 0.1.01/0252 yang diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi itu begitu Mas. Jadi sekarang masyarakat PMI atau calon PMI itu dihadapkan pada pilihan. Sekarang mau teman-teman apa? Mau cepat ya, monggo konsekuensinya ini ya Pak ya. Mau 0 rupiah konsekuensinya ini. Nah, dari sisi Kemnaker Mas Nawan tentu kami juga hadir. Dari sisi apa? Tahun kemarin kita menggelontorkan anggaran juga yang mana itu di Direktorat Bina Lavotas sekarang untuk pendidikan pelatihan CPMI. Oh, itu pelatihan sebelum mereka berangkat? Betul. Nah, apakah itu bisa mengakomodir yang rata-rata setiap tahun bisa sampai 200.000 CPMI kita? Tentu tidak Mas Nawan. Kalau kita mau di total satu orang untuk kebutuhan pendidikan saja, pendidikan untuk CPMI ya, anggap 7 juta. 7 juta kali 200.000 saja sudah 1,5 triliun sekian. Nah, artinya sangat tinggi sekali. Nah, kita sudah hadir di situ. Namun memang sangat tidak terasa karena tidak banyak Mas Nawan. Tapi sudah hadir, ada. Sudah bekerja sama dengan balai latihan swasta kita untuk dibantu, artinya pemerintah hadir memberikan pelayanan pembiayaan pelatihan. Tapi memang sangat minim sekali. Nah, kita berharap pemerintah ini juga serius, dalam arti serius itu juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana pembiayaan ini juga pemerintah hadir. Karena di Undang-Undang 18 2017 Mas Nawan sudah jelas bahwa penyediaan atau fasilitasi pendidikan untuk CPMI menjadi tanggung jawab provinsi, kabupaten, kota yang anggarannya bisa didapatkan dari pendidikan vokasi dari manapun. Bisa dari manapun. Kementerian lain misalnya. Pemerintah ya. Betul. Kemudian tadi mengklarifikasi statement dari Mas Karim yang apakah yang kalau gratis itu yang memerlukan rekomendasi dari dinas seperti itu ya Pak? Dari surat yang saya baca begitu. Koreksi Pak Eben kalau saya Jadi salah. yang seperti disampaikan Pak Karim benar bahwa CPMI pertama kali lah yang mempunyai hak lah katakanlah untuk mendapatkan paspor yang 0 rupiah. Nah, sementara ketika PMI ini sudah bekerja di luar negeri dan kebetulan paspornya sudah habis berlaku, mengganti paspor baru, maka dia harus dikenakan tetap. Ini Pak Iben, kaitannya dengan pendapatan pekerja migran ke luar negeri ya, pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Artinya kan keimigrasian ini ikut andil. Sejauh ini kira-kira permasalahan apa yang sering dihadapi oleh keimigrasian kaitannya dengan pendapatan pekerja migran ke luar negeri? Jadi secara umum sebenarnya PMI ini banyak kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana sih cara bekerja di luar negeri, ya kan? Oh, Sehingga banyak kita sering dengar
PMI yang non prosedural lah. Iya, gitu ada ya. istilah itu. Kenapa mereka bisa sampai non prosedural? Karena ternyata mereka ini dibawa oleh katakanlah calo atau ya. calo pekerja gitu ya. Calo. Dan Bahasanya calo ya. tidak Betul. melalui proses penempatan. Jadi langsung diuruskan paspornya, langsung berhubungan dengan si pemberi kerja di luar negeri, Oke. ya. Dan ini salah satu pencegahan yang senantiasa kami lakukan sebenarnya. Oke. Sampai dengan saat ini, petugas imigrasi baik di kantor-kantor imigrasi, juga petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi pada saat keberangkatan, itu terus melakukan wawancara secara intensif. Untuk memastikan Untuk ya. memastikan bahwa mereka ini keluar negeri untuk apa. Nah, ketika kita mencurigai atau kita melihat secara, wah ini tanda-tandanya ini dikhawatirkan kelak akan menjadi korban TPPO misalnya, Perdagangan orang ya. maka kita akan menunda pemberian paspornya, Oh. juga menunda keberangkatannya. Jadi tidak diizinkan, Ya, tidak dicap sama. gitu ya. Sementara tidak dicap untuk berangkat kan gitu. Oh, oke. Kemudian kalau dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, kira-kira apa Pak masalah yang sering muncul kaitannya dengan pendapatan pekerja migran? Berbicara masalah yang muncul tentu harus kita klasifikasi, Mas Oke. Nawan. Klasifikasi sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Oh, Itu baik. penting. Karena dalam setiap etape proses ini masalahnya berbeda-beda. Kalau yang disampaikan Pak Eben itu tentu sebelum bekerja. Iya. Misalnya Pak Eben dan kawan-kawan ini orang kayaknya kok kalau dibilang mau melancong pakai visa ziarah kok kayaknya nggak ada tampak nih kira-kira. Tampaknya kan. bukan Ya, ziarah. Iya. Akhirnya teman-teman imigrasi punya hak untuk memastikan itu. Nah itu dilakukan. Itu dalam konteks sebelum bekerja. Sebelum berangkat. Nah dalam konteks sebelum bekerja ada permasalahan juga yang sampai detik ini dan menjadi tahun-tahunan adalah soal calo atau sponsor atau oknum, mohon maaf, Oknum ya. ya Oke. yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan Pak Eben tadi, dia memproses secara sendiri tanpa melalui skema yang benar yang sudah kita atur dalam Undang-Undang 18 2017 Mas Nawan. Dan calo-calo itu kayak tersistem gitu ya Pak? Sebenarnya bukan soal tersistem Mas Nawan. Kalau Mas Nawan misalnya hadir di NTT atau NTB, ini bukan lagi soal sistem. Ini soal memang budayanya di sana seperti itu. Oh, jadi masyarakat taunya ya kayak gitu gitu ya. Betul. Bahkan Oh. bisa kami katakan kami beberapa kali menangani kasus yang menjadi sponsor, menjadi calo itu kadang ya pamannya sendiri, kadang kakaknya sendiri dan lain sebagainya. Sehingga ada momen-momen di mana kita memproses secara hukum, secara pidana, kadang pelaporannya ditarik karena ada konsekuensi dia. Keluarga ya. Betul. Nah, itu dalam konteks sebelum bekerja. Berbicara konteks selama bekerja tentu sangat pelik Mas Nawan. Ada sisi pidana, ada sisi perdata. Oke. Kalau dari sisi pidana tentu banyak kasus-kasus di beberapa shelter kita di Asia maupun di Timur Tengah. Ada yang kasus pembunuhan, mohon maaf misalnya, ada kasus ketersangkutan dengan obat misalnya dan lain sebagainya. Ada juga soal keadministrasian. Dia diberangkatkan oleh calo tadi Mas Nawan tanpa mempunyai perjanjian kerja karena diberangkatin pakai visa ziarah sehingga mereka kabur tidak bisa mendapatkan gajinya. Oke. Perwakilan sendiri dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap pelindungan WNI juga kesusahan memperjuangkan Mas Nawan karena tidak ada fakta hukum, tidak ada bukti di atas kertas bahwa teman-teman kita ini sebagai CPM-nya dia atau sebagai pekerjanya dia. Oke. Jadi proses hukumnya itu menentukan Mas Nawan. Makanya kami selalu menyampaikan di berbagai forum bahwa dokumen perjanjian kerja itu penting, bahkan sangat penting sekali. Untuk apa? Suatu saat ada masalah, dokumen itulah menjadi penentu untuk menarik atau merebut hak-hak yang harus diterima. Gini Pak Karim, ini kan kalau berbesar masalah calo kan kaitannya dengan PMI non prosedural. Betul. Kira-kira ini kalau misalnya rekan-rekan di rumah kan mungkin mereka bingung ya karena bahasa non prosedural itu kayak terlalu bahasa kita. Sementara kan mereka adanya di pedesaan. Ada nggak kira-kira ciri-ciri pekerja migran yang sesuai prosedur itu yang seperti apa gitu? Dari praktek di lapangannya ya Pak Eben ya, kami mencoba memetakan Mas Nawan perbedaan antara prosedural sama unprosedural. Sebenarnya sangat sederhana. Satu,
Kalau teman-teman diberangkatkan hitungan hari, maka kami pastikan itu unprocedural. Baik. Tidak ada ceritanya ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang bahasanya berbeda jauh dengan kita, itu 2-3 hari berangkat. Ya mungkin. Harus melewati pelatihan bahasa yang itu butuh 2-3 bulan. Harus punya sertifikasi. Itu salah satu. Yang kedua, kalau dia diberangkatkan melalui visa selain visa kerja, maka dipastikan itu adalah prosedural. Oke. Artinya, dan itu bisa dilihat Mas Nawan, jenis visa di dalamnya itu bunyi memang. Nah, yang ketiga, ini diantara ya dari sekian banyak pemetaan. Yang ketiga, bila prosesnya yang memproses ini tidak mempunyai legality hukum, dalam hal ini atas nama individu, atas nama pribadi, tidak sebagai petugas P3MI, patut dicurigai dan bisa kami pastikan itu unprocedural. Karena diberangkatkan secara person, diproses secara person. Seperti yang tadi Pak Eben singgung, secara pribadi punya koneksi di sana, sudah diproses. Oke. Selanjutnya ada juga dalam pemetaan kita itu prosesnya biasanya kalau orang kita menyebut itu di inep-inepin Pak Eben. Jadi misalnya mohon maaf dari satu tempat dibawa dulu ke Jawa Timur misalnya. 2-3 hari nanti Jakarta. 2-3 hari nanti ke negara mana baru di negara tujuan akhir. Jadi kayak bersambung gitu ya. Itu salah satu pola yang dipakai. Bahkan pendalaman teman-teman kepolisian ada pola lain lagi, visanya tidak diterbitkan di Indonesia. Tetapi di negara di luar Indonesia. Nah, gimana? Ini kan teman-teman imigrasi pasti pusing loh. Berangkat masuk ke satu negara yang memang masuk negara itu ternyata itu bukan tujuan utama. Tujuan utama masih ada lagi nanti. Saya balik ke ini Bapak Eben. Bagaimana cara melihat indikasi kok PMI ini sepertinya non prosedural gitu? Kalau dari sisi keimigrasian gimana itu Pak? Ya, tentu kami melakukan profiling ya. Ya, pertama secara umum itu biasanya wanita di rentang usia 17 sampai 45 itu kita lakukan wawancara secara intensif. Ya, artinya ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan paspor, kita tentu akan tanya tujuannya apa. Sudah pernah ke sana, siapa yang dihubungi. Sehingga dari wawancara yang kita lakukan, kita bisa memastikan ini kayaknya sepertinya gitu ya, ada dugaan gitu ya. Dugaan akan jadi calon, korban bahkan. Karena mereka pola-polanya hampir sama gitu ya. Dari tahun ke tahun pasti seperti itu. Pola-polanya seperti itu aja. Dan rekan-rekan apa yang disampaikan oleh Pak Eben dan Pak Karim ini tolong diperhatikan dengan sangat serius ketika Anda terutama ingin bekerja di luar negeri, karena jika Anda misalnya mau ke luar negeri tidak ada pelatihan sertifikasi, pelatihan bahasa atau terlalu cepat prosesnya hitungan hari, mungkin ada dugaan indikasi Anda diberangkatkan secara non prosedural. Itu sangat penting untuk diperhatikan, dan kalau misalnya bingung bisa nanya ke Disnaker ya Pak. Kalau bisa langsung ke Disnaker. Kalau misalnya kalau paspor kebingungan itu bisa nanya ke imigrasi. Kalau coba di situ ya Pak. Iya benar. Kemudian lagi nih, kalau misalnya selama ini dalam mengurus penempatan pekerja ke luar negeri, tantangan paling besar yang dihadapi dari sisi keimigrasian apa Pak? Tantangan paling besar, ya tadi itu, tentu kita sebagai petugas imigrasi yang bekerja di pemerintahan ini, tidak hanya sekedar memberikan paspor begitu saja. Tentu kita ingin berkontribusi kepada pemerintah, meyakinkan dan meyakini bahwa orang yang kita beri paspor ini adalah orang-orang yang memang pantas kita beri paspor dan layak untuk bekerja di luar negeri. Dan kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan untuk tidak hanya CPMI tapi seluruh warga negara Indonesia. Ketika berada di luar negeri, jangan lupa untuk mampir ke perwakilan Indonesia di luar negeri, kantor perwakilan, baik itu KBRI atau KJRI. Karena di sana akan didata yang bersangkutan tinggal di mana dan kegiatannya apa. Sehingga petugas perwakilan nanti akan dapat memonitor dengan baik keberadaan mereka. Benar. Nah itu. Jadi kalau ada apa-apa gampang di trackingnya ya. Gampang di trackingnya. Itu mampirnya begitu sampai langsung mampir atau langsung? Langsung mampir ya? Kalau bisa langsung mampir
Karena nanti langsung dicatat di situ sama petugas fungsi konsuler di perwakilan. Oke, kemudian tadi kan dijelaskan Pak bahwa rekomendasi dari kementerian atau lembaga atau dinas itu dihilangkan, akan tetapi kemudian ada muncul rekomendasi lagi. Ya. Nah ini yang seperti apa? Baik Mas Nawan, jadi secara umum ya permohonan paspor itu tidak diperlukan lagi rekomendasi untuk permohonan contoh JPMI, Oke. magang, Oh magang juga ya? dan juga ada seperti apa ya, Umroh. Tidak perlu lagi. Namun tadi yang seperti saya sampaikan di awal, rekomendasi masih diperlukan. Untuk apa? Untuk menentukan bahwa JPMI ini bisa diberikan Rp0. Oke, jadi dapat disimpulkan gini bahwa rekomendasi ini memang diperlukan jika ingin mendapatkan paspor CPMI yang Rp0. Oke, tetapi mereka boleh tidak menggunakan rekomendasi tetapi harus berbayar gitu ya? Bayar, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang gini. Sebenarnya gini, bagaimana langkah pelindungan ini dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menanggulangi perdagangan orang ke luar negeri ini? Oke. Kalau dalam konteks TPPO Mas Nawan tentu lebih condong kepada sisi pidana. Karena kalau kita berbicara TPPO tentu ada karakteristik tertentu, ada pola tertentu yang harus dipenuhi. Seperti misalnya unsur penyekapan, kekerasan, pemaksaan dan lain sebagainya. Itu tentu konteksnya bukan di ranah Kementerian Ketenagakerjaan, namun ada di penegak hukum. Dalam hal ini adalah teman-teman di kepolisian. Dalam konteks Kementerian Ketenagakerjaan untuk sisi pelindungan jelas. Bahkan kita saat ini mempunyai 25 Satgas PMI yang tersebar di provinsi, kabupaten, kota, yang mana masing-masing Satgas ini terdiri dari berbagai elemen, Mas Nawan. Termasuk di dalamnya ada teman-teman kepolisian, tentu di-lead oleh teman-teman dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Ada kementerian, ada teman-teman imigrasi, kepolisian, ada teman-teman Dukcapil di situ membentuk satu yang namanya Satgas PMI. Dan sudah ribuan kita menyelamatkan atau menggagalkan teman-teman kita yang akan diproses secara unprosedural. Nah, sampai detik ini kita punya 25 Satgas menyebar di provinsi, kabupaten, kota, Mas Nawan. Nah, ini tentu bisa diterjemahkan atau sebagai aksi atau kerja konkret dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam konteks bagaimana memberikan pelindungan sebelum proses bekerja. Artinya mitigasi awal, Mas Nawan. Itu berarti kayak pencegahan ya, Betul. pencegahan sebelum berangkat ya. Betul. Ini kalau dari Kementerian Hukum dan HAM, dari imigrasi, apa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah perdagangan orang ini? Iya, Mas. Tentu seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal, melalui penundaan keberangkatan atau melalui penundaan pemberian paspor. Nah, karena kan ada dugaan-dugaan ini orang kira-kira bakal jadi korban ini kelak. Nah, ya disinilah kita menunda sementara sambil kita cek lagi keberadaan yang bersangkutan, kita infokan juga ke BP2MI, maka kita tunda sementara pemberian paspor. Kalau penundaan ini maksudnya yang bersangkutan dia suruh pulang lagi atau? Pulang lagi. Oh, suruh pulang lagi. Sambil kita. Tetapi dokumennya di keimigrasian dicek itu ya? Ya, artinya gini Mas, kan mengajukan permohonan paspor. Nah, ketika wawancara proses itu. Saya salah tangkap. Saya kira di bandara. Ini di kantor imigrasi ketika mau membuat paspor. Setelah mendapat paspor misalnya dapat, di bandara pun masih dilakukan wawancara juga seperti itu. Jadi berlapis. Ada 2 kali proses wawancara sebenarnya di imigrasi. Ada 2 kali proses pemeriksaan sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Sebelum mendapatkan paspor dan sebelum berangkat ke luar negeri. Oke. Itu adalah kayak pengecekan ganda supaya terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Kita mencegah jangan sampai warga kita menjadi korban lah di sana. Karena kalau udah sampai di luar negeri susah ya Pak nyarinya ya. Ya itu. Artinya ya disinilah paling tidak kita berperan lah. Iya betul. Ya paling tidak kan harapan kita WNI yang bekerja di sana benar-benar dapat bekerja dengan nyaman ya. Nyaman dan terlindungi. Ya, dan keluarga yang ditinggalkan juga nyaman.
Oke. Istriku kerja di sana nyaman, suamiku di sana nyaman kan enak. Amin. Ini dari Mas Karim dari Sigmenaker, apa yang dapat Anda sampaikan kepada para calon pekerja migran Indonesia? Apa yang dapat kami sampaikan bahwa bekerja itu seperti yang disampaikan Mas Nawan adalah hak semua warga negara. Iya. Sehingga pemerintah ini tidak bisa melarang, juga tidak bisa memerintahkan, tidak bisa memobilisasi dan lain sebagainya. Yang bisa hanya memfasilitasi dengan cara apa? Kehadirannya, membuat satu peraturan perundang-undangan dengan segala turunannya. Itulah kehadiran pemerintah mengatur semua tata kelola penempatan dan pelindungan dengan berbagai pilihan. Artinya pemerintah ini memberikan pilihan-pilihan, selebihnya ya terserah teman-teman. Ya kalau misalnya pemerintah sudah menyiapkan skema yang bagus Pak Eben ya, terus masyarakat itu nggak mau ya, mau gimana? Tapi ada konsekuensi, akan terjadi masalah di kemudian hari. Sehingga kami sampaikan ke semua teman-teman masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, satu, pastikan teman-teman diberangkatkan dengan cara yang benar. Tuh. Yang kedua, pastikan dokumen-dokumen penting seperti perjanjian penempatan, seperti perjanjian kerja itu dimiliki. Karena di situ hak dan kewajibannya tertuliskan. Jadi tahu bahwa gaji saya berapa, kerja di majikan siapa, jam kerja saya berapa, sehingga dihitung lembur itu di jam berapa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini banyak, meskipun yang sudah berangkat benar Mas Nawan, kadang suka meremehkan dokumen itu. Ketika nyampe di sana baru tahu di dalamnya ada itu Pak Eben, Mas Nawan, baru Sehingga kami sampaikan ke teman-teman, ketika akan menandatangani khususnya dokumen perjanjian kerja maupun dokumen perjanjian penempatan, pastikan dibaca betul. Harus dibaca sampai selesai ya? Karena itu sudah disiapkan juga di template-nya ada bahasa Indonesianya Mas Nawan. Jadi kalau perjanjian kerja itu ada bahasa setempat, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Artinya ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya ada bahasa Indonesianya. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin bekerja silakan saja, tapi pastikan berangkat secara prosedural. Melalui skema apa? Ada banyak skema. Ketika kita berbicara G2G atau G2P, yang menempatkan adalah BP2MI. Ketika kita berbicara skema P2P, yang menempatkan adalah P3MI atau perusahaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana ngeceknya? Di jendela PMI aplikasinya udah kita siapkan. Di episode sebelumnya Pak Karim menjelaskan tentang jendela PMI. Silakan rekan-rekan yang baru bergabung di episode kali ini jangan lupa untuk mendownload aplikasi jendela PMI karena di situ banyak informasi mengenai tata cara bekerja di luar negeri ya Pak. Kemudian dari Pak Eben, apa yang dapat sampaikan kepada calon pekerja migran Indonesia? Terima kasih Mas Nawan. Imigrasi pastinya senantiasa mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal mencegah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang ini rentan terjadi bagi PMI kita di luar negeri ya. Maka dari itu melalui fungsi imigrasi yang kami lakukan melalui pemberian paspor, juga pada saat keberangkatan kami benar-benar mengecek dengan pasti bahwa PMI atau orang yang berangkat adalah orang-orang yang akan bekerja sesuai dengan prosedur. Untuk itu kepada calon pekerja migran Indonesia, tentu kami berharap carilah informasi yang lengkap. Betul. Sehingga ketika bekerja di luar negeri akan nyaman. Jangan dibawa oleh orang datang ke kantor imigrasi untuk langsung membuat paspor tanpa ditanyakan apakah ini sudah sesuai dengan prosedur. Tanpa ditanyakan apakah aku mampu berbahasa asing di sana. Begitu. Terus bagaimana dengan kontrak kerjanya? Nah ini semua harus diketahui oleh CPMI sehingga ketika bekerja di luar negeri nantinya benar-benar dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Dan saya dapat simpulkan bahwa sebenarnya bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara, akan tetapi harus berangkat secara prosedural. Ketika rekan-rekan yang mau bekerja di luar negeri bingung, silakan bertanya. Kalau kaitannya dengan penempatan bisa ke Disnaker setempat atau kalau ke imigrasian ke kantor imigrasi. Dan terima kasih Mas Karim dan Pak Eben sudah meluangkan waktu untuk
sudah meluangkan waktu bersama Rekanaker, dan pastinya informasi yang kita bahas hari ini akan sangat bermanfaat dan semoga semua pekerja migran Indonesia dapat berangkat secara prosedural. Amin. Karena sudah sangat dipastikan bahwa negara akan selalu hadir untuk melindungi rakyatnya selama mereka diberangkatkan secara prosedural. Dan Rekanaker jangan lupa untuk meng-follow media sosial Kemenaker yang saya taruh di bawah ini. Dan akhirnya saya Nawan Sumaryono bersama rekan saya hari ini Bapak Eben dan Mas Karim pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.